Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisrofa, NIM 2118130. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kondisi masyarakat Arab kuno, yang mana sebagai tugas UTS dari mata kuliah PPSKI MTS-MA. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasan awal, yaitu kondisi geografis Jazirah Arab. Kenapa kita perlu membahas itu? Karena ketika kita ingin mengetahui kondisi masyarakat, maka kita sangat perlu mengetahui bagaimana kondisi geografisnya, karena itu sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan tingkah laku masyarakat dalam berkehidupan masyarakatnya. Langsung saja kita mau membahas materi yang pertama, yaitu kondisi geografis di tanah Arab. Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang terbesar di dunia, karena awalnya Jazirah Arab ini merupakan sambungan padang pasir Sahara dengan padang pasir yang membujur melintas di Asia, Iran Tengah, dan padang pasir Gobi. Selanjutnya adalah perbatasan Jazirah Arab. Jazirah Arab ini sebelah utaranya berbatasan langsung dengan lembah gurun Syria, dan sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Persia, sedangkan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Merah. Nah, karena ini ketiganya dikelilingi oleh laut, maka Jazirah Arab ini disebut dengan Jazirah Arab, Kepulauan Arab. Selanjutnya, negeri Arab ini negeri yang sangat kering dan panas. Walaupun dia dikelilingi oleh lautan, akan tetapi jumlah perairan di sana itu belum mengimbangi jumlah padang pasirnya. Dan di sebelah selatan ada samudra yang mampu membawa hujan ke tanah Arab. Akan tetapi musim kemarau yang silih berganti tidak bisa meninggalkan curah hujan yang cukup untuk pedalaman. Nah, wilayah Arabia ini terbagi menjadi 5 provinsi loh. Ada Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut, dan Oman. Di bagian utara Jazirah Arab ini merupakan daerah yang paling tandus dan gersang, karena sepertiga dari Jazirah Arab adalah padang pasir. Nah, padang pasir yang terbesar di Jazirah Arab adalah Al-Dahna. Sedangkan di sebelah selatan itu ada daerah yang sangat subur di Jazirah Arab, yaitu daerah selatan, yang mana daerah yang paling subur adalah wilayah Hadramaut dan juga Yaman. Selanjutnya, Arabia ini merupakan daerah yang sangat strategis di peta dunia kuno loh, karena dia berada di antara benua Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, pada saat itu juga benua Australia dan Amerika belum terlalu dikenal. Selanjutnya, kehidupan sosial ekonomi Arab kuno. Nah, masyarakat Arab ini merupakan keturunan dari bangsa Semit yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun atau masyarakat Badui. Nah, di penduduk kota ini mereka berada di daerah selatan yang merupakan daerah yang subur dan juga padat penduduk. Nah, mereka tinggal menetap dan telah mengetahui tata cara pengelolaan pertanian dan juga mengetahui beragam aktivitas perdagangan, bahkan sampai ke luar negeri. Sebaliknya, masyarakat Badui ini tinggal di daerah utara dan tengah Arabia. Mereka tinggal nomaden atau tidak menetap, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan dan istirahat di satu tempat, mereka mendirikan tenda yang terbuat dari bulu kambing dan bulu unta. Nah, kebiasaan mereka, masyarakat Badui, adalah mengendarai unta, mengembala domba, keledai, berburu, menyerbu musuh. Dan menurut mereka, masyarakat Badui itu semua itu merupakan kebiasaan yang harus dilakukan oleh kaum lelaki. Dan bagi mereka, kegiatan bercocok tanam ataupun berdagang itu merupakan kegiatan yang sangat bertentangan dengan kehormatan laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masyarakat Badui. Nah, masyarakat Badui ini pasti sangat kental dengan kondisi geografisnya. Tanpa kita pungkiri bahwa yang namanya kondisi geografis itu sangatlah berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang, khususnya masyarakat Badui yang tinggal di gurun pasir. Nah, kaum Badui
unta, pohon kurma, bahkan kuda, mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri Arab. Selanjutnya, tubuh seorang Badui itu tersusun dari yang namanya otot, tulang, dan urat syaraf. Artinya tidak ada penggunaan akal yang begitu signifikan untuk mereka gunakan sebagai manusia yang beradab, seperti itu ya. Nah, kemudian makanannya itu hanya mengkonsumsi kurma dan susu, dan makanan keras bagi mereka hanya cukup kurma dan daging unta saja. Begitupun minumannya, buah kurma yang dibubuhi oleh ragi mereka gunakan sebagai minuman kesukaannya, sedangkan biji-biji kurma tersebut mereka tumbuk dengan halus dan dibuat menjadi roti yang kemudian itu menjadi makanan bagi para untanya. Begitu pula pakaiannya, mereka sangat terbatas seperti makanannya, hanya terbatas pada satu baju kemeja panjang dengan sehelai kain untuk mengikat di pinggangnya, dan juga satu jubah panjang yang sangat longgar. Kemudian sifat daripada masyarakat Baduy itu sendiri. Sifat yang sangat melekat di masyarakat Baduy adalah mereka orang-orang yang tidak mengenal putus asa dan sangat tahan uji. Bagi mereka yang mampu hidup di gurun pasir yang mungkin bagi orang lain itu mereka tidak dapat hidup. Kemudian kejahatan yang sangat melekat di masyarakat Baduy ini adalah menyerang, membalas serangan, merampok, dan menjarah. Itu merupakan kejahatan yang melekat di diri mereka. Kemudian mereka itu unik sekali. Mereka tidak akan kuat untuk berdiam diri. Mereka akan senantiasa mencari aktivitas. Semisal jika tidak ada orang yang pantas mereka serang, maka mereka akan mencari gara-gara ya untuk menimbulkan perpecahan dan permusuhan itu sendiri. Kemudian bahkan ada sampai dilukiskan oleh penyair Arab begini: kesibukan kami masyarakat Baduy adalah menyerang musuh, tetangga, bahkan saudara kami sendiri jika memang tidak ada orang yang diserang. Kemudian masyarakat Baduy ini memiliki rasa kesetiaan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap sukunya, terhadap kabilahnya. Manakala ada salah satu warga sukunya yang berbuat salah, maka mereka akan bersama-sama melindunginya, bahkan berbagi tugas untuk bertanggung jawab menebus kesalahan daripada temannya itu, satu kabilahnya itu. Selanjutnya, wanita dan struktur masyarakat Baduy. Di puisi-puisi jahiliyah pra-Islam tidak ada yang menunjukkan tentang konflik pribadi, melainkan berisi nyanyian tentang kemenangan suku dan mengekspresikan etos keberanian, kemurahan hati, kehormatan, dan juga keunggulan keturunan. Kemudian, seorang wanita di Baduy, mereka sangat sempit sekali kebebasannya. Mereka hidup berdasarkan keluarga poligami. Mereka juga tunduk sekali dengan tradisi perkawinan, yang mana suamilah yang sangat berkuasa dalam rumah tangga itu. Nah, kemudian struktur masyarakat Baduy itu adalah organisasi suku. Mereka dalam satu keluarga mereka membuat satu tenda, yang kemudian kumpulan tenda itu bernama Hai atau klan. Kumpulan Hai atau klan itu merupakan suku. Nah, kumpulan beberapa suku disebut dengan kabilah. Mereka satu sama lain dalam satu suku atau satu kabilahnya menganggap adalah satu keluarga yang harus saling tolong-menolong dan dipimpin oleh pemimpin yang mereka pilih sendiri, disebut dengan syekh. Kemudian berdirinya kota Mekah. Mekah muncul karena lokasinya berada di sepanjang rute perdagangan dari Arabia Selatan hingga Arabia Utara. Nah, yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan penting yang dilalui oleh para pedagang dari Mediterania, Teluk Persia, Laut Merah melalui Jeddah, dan keluar perbatasan ke Afrika, di mana Mekah adalah pusat terpenting karena perdagangan yang ramai dilangsungkan. Kemudian masyarakat Mekah ini terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat urban dan nomad, yang mana wilayah urban ini didominasi oleh penduduk yang mana berasal dari bangsa yang nomaden juga loh. Nah, proses urbanisasi mereka melalui sejarah yang sangat panjang. Karena di jalur perdagangan ini sangat penting, maka Mekah ini menjadi pusat keagamaan dan perdagangan yang sangat penting juga.
Kemudian penguasa Mekah. Karena Mekah ini berada di tempat yang sangat strategis, maka ada seorang Abrahah yang merupakan raja dari Abysinia, Yaman Selatan. Dia bermaksud ingin menggantikan pusat perdagangan ke San'a, bukan di Mekah, tapi hal itu tidak kesampaian. Nah, Mekah ini terletak di daerah pegunungan yang tandus, berbatu, dan tidak ada lapisan tanah. Susunan tanahnya itu terbentuk atas wadi, terutama oleh hujan dahsyat yang terkadang bisa menyebabkan banjir besar. Nah, pada akhir abad kelima ada seorang yang sangat kuat bernama Qusay. Dia menguasai kota Mekah dan Ka'bah. Dia merupakan seseorang yang berasal dari Bani Quraisy atau suku Quraisy yang karena jasanya ia telah mengalahkan Bani Huzan. Selanjutnya adalah agama masyarakat Arabia. Kaum nomaden di Jazirah Arab ini, mereka tidak memiliki agama ataupun doktrin tertentu. Yang mereka anut, yang mereka percayai adalah suatu humanitas suku, yang mana bagi mereka yang terpenting adalah keunggulan manusia dan kehormatan suku. Soal agama pada masyarakat Baduy sangat tipis sekali peresapannya di hati sanubari mereka. Bahkan ada salah satu ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy, Arab gurun pasir itu mereka adalah orang-orang yang kufur dan nifak. Berbeda sekali dengan penduduk kota Mekah. Mereka sangat membutuhkan keberadaan agama formal karena mereka disibukkan dengan aktivitas perdagangan yang mana bagi kelas bawah yang terhimpit oleh keadaan ekonomi yang susah karena ketimpangan distribusi kekayaan, mereka membutuhkan ketenangan batin semacam kebutuhan spiritual. Oleh karena itu agama ya hadir untuk itu bagi mereka. Poin selanjutnya, Tuhan-Tuhan di Mekah. Walaupun sudah sekilas saya jelaskan terkait dengan agama yang mendasari di kota Mekah dan masyarakat Baduy, namun demikian di kota Mekah sebelum Islam datang sudah terdapat beberapa berhala ataupun Tuhan yang mereka sembah. Nah, hal itu menunjukkan pertanyaan, dari manakah Tuhan-Tuhan berhala itu berasal? Nah, yang jelas berhala itu bukan berasal dari Mekah asli itu sendiri. Nah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini ataupun berhala yang mereka sembah ini berasal dari utara. Menurut Ibnu Hisham, berhala yang mereka sembah adalah berhala yang dipahat menyerupai manusia yang dibawa dari Syria. Nah, Al-Syiristani, seorang sejarawan muslim terkemuka, mengatakan bahwa terdapat 360 berhala di Ka'bah. Nah, berhala yang paling terkenal adalah berhala Hubal yang dibawa dari Belka di Syria ke Arabia oleh Umru bin Lahi. Tujuannya adalah ia mendatangkan berhala itu ketika seorang meminta hujan biar bisa terkabul gitu ya. Padahal kan itu tidak benar. Selanjutnya adalah macam-macam berhala di Mekah. Setelah didatangkannya berhala itu ke Mekah, maka masyarakat Arabia mayoritasnya itu menyembah berhala, kecuali sedikit daripada penganut Yahudi dan Nasrani dia tidak menyembah berhala. Nah, kemudian selain menyembah berhala, mereka juga terkadang menyembah yang namanya matahari, bintang, angin, bahkan menyembah batu-batu kecil dan pepohonan. Pada masing-masing wilayah mereka memiliki jumlah dewa-dewi yang sangat banyak, semisal ada Uzza, Lata, Manah, dan Hubal. Mereka ini merupakan berhala yang sangat besar dan sangat dimuliakan pada waktu itu. Nah, Mekah itu sendiri menjadi tempat penyimpanan berhala yang mana itu kesukaan dari berbagai penjuru wilayah di Arabia. Bahkan setiap tahun ada kegiatan ziarah tahunan, perziarahan tahunan seperti haji itu ya. Nah, tidak kurang dari 360 berhala itu tersusun rapi di dalam Ka'bah. Setiap tahun masyarakat Arabia dari berbagai penjuru itu melakukan penyembahan massal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang kondisi masyarakat Arab kuno sebelum datangnya Islam
Nah, jika ada kesalahan, kekurangan baik dari penyampaian maupun materi yang saya sajikan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.